Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran hari ini, coba perhatikan keadaan sekitar kalian, baik dari kebersihan maupun kerapian. Apakah semuanya sudah bersih dan rapi? Belum? Nah, jika belum, ayo kita bersama-sama merapikan dan membersihkan. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah selesai merapikan dan membersihkan. Nah, coba ibu tanya, jika pekerjaan yang barusan kita lakukan, jika kita membersihkannya sendiri, apa yang akan terjadi? Benar sekali, pekerjaan akan lebih sulit, akan membuat kita kelelahan, dan juga akan membutuhkan waktu yang lama untuk selesai. Nah, anak-anak, menurut kalian, apa ya manfaat dari bersatu dalam bekerja? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Benar sekali, Leli. Manfaat bersatu dalam bekerja yaitu pekerjaan kita akan lebih mudah selesai, akan mempererat tali persaudaraan antar teman, dan juga pekerjaannya akan lebih mudah dikerjakan. Nah, coba Ibu tanya lagi, apa yang harus diperhatikan ketika kita bekerja bersama? Ada yang ingin menjawab? Ya, Feni, benar sekali. Hal yang harus kita perhatikan ketika bekerja bersama yaitu yang pertama, kita harus terbuka dan menerima pendapat dari orang lain, dan juga tidak boleh egois, serta kita harus saling membantu. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara hidup rukun dengan semangat persatuan. Nah, hari ini Ibu akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok dengan masing-masing kelompok beranggotakan 4-5 anak. Untuk pembagian anggota kelompok hari ini, Ibu yang akan tentukan ya anak-anak. Nah, kelompok 1 anggotanya yaitu Feni, Leli, Agus, Tina, dan Ani. Kemudian kelompok 2 yaitu Bagas, Fafa, Lita, Aini, dan Pelin. Nah, untuk kelompok 3 yaitu Lila, Lutfi, Nafisa, dan Andini. Untuk kelompok yang terakhir yaitu Beni, Agus, Tika, dan Andre. Oke, apa semuanya sudah jelas? Oke, nah sekarang coba berkumpul dengan anggota masing-masing kelompok. Nah, nanti untuk kelompok 1 duduk di bangku yang paling depan bagian kanan, dan anggota kelompok 2 duduk di bangku belakang bagian tengah. Dan untuk anggota kelompok 3 silakan duduk di bangku tengah paling depan, dan untuk kelompok 4 coba duduk di bangku paling kiri di bagian tengah. Baik, semuanya sudah berkumpul ya dengan anggota kelompoknya masing-masing. Nah, anak-anak coba perhatikan yang akan Ibu sampaikan ini. Pelangi indah karena warnanya yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Nah, hidup rukun adalah saling menghormati dan menyayangi antara sesama manusia. Nah, hidup rukun ini dapat dilakukan di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, anak-anak, topik pada hari ini adalah tentang penerapan hidup rukun di sekolah dan penerapan hidup rukun di lingkungan tempat tinggal. Nah, dua topik ini yang akan kita diskusikan. Untuk pembagian topiknya, kelompok 1 dan 3 akan mendapatkan topik penerapan hidup rukun di sekolah, dan untuk kelompok 2 dan 4 akan mendapatkan topik penerapan hidup rukun di lingkungan tempat tinggal.
Nanti untuk masing-masing kelompok coba diskusikan tentang perbedaan-perbedaan apa saja yang ada sesuai dengan topik yang kalian dapatkan. Kemudian bagaimana cara menyikapi perbedaan yang ada, serta apa saja manfaat dari hidup rukun untuk kita semua. Dan untuk waktu berdiskusinya yaitu 45 menit. Nanti setelah waktu berdiskusi selesai, kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Oke, sekarang silahkan kalian bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Anak-anak, untuk waktu berdiskusinya sudah selesai ya. Nah, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Nah, anak-anak, coba perhatikan ibu terlebih dahulu ya. Untuk alurnya seperti ini. Nanti ketika kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya, bagi anggota kelompok 2 dan 4 menanggapinya dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Dan nanti untuk kelompok 3 memberikan tanggapan terkait jawaban yang diberikan oleh kelompok 1 untuk kelompok 2 dan 4. Nah, nanti juga untuk kelompok selanjutnya dilakukan seperti itu. Apakah semuanya sudah jelas? Oke, semuanya sudah jelas ya. Nah, sekarang kita mulai presentasinya. Baik, untuk semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk setiap penyajian dari masing-masing kelompok sudah bagus dan hasil diskusinya juga sudah benar terkait perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal, serta bagaimana cara kita menyikapi setiap perbedaan yang ada dan juga manfaat dari hidup rukun untuk kita semua. Karena kegiatan diskusi dan presentasi sudah selesai, silahkan kalian dapat kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Nah, apakah semuanya sudah duduk di tempat duduk kalian masing-masing? Sudah? Oke, nah sekarang coba perhatikan ibu ya. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan sekolah dan masyarakat, yaitu antara lain yang pertama perbedaan agama, yang kedua perbedaan suku bangsa dan ras, yang ketiga perbedaan adat istiadat, yang keempat perbedaan bahasa, dan yang kelima perbedaan pendapat, dan yang keenam perbedaan gaya hidup. Untuk menyikapi setiap perbedaan yang ada, kita dapat melakukannya dengan yang pertama yaitu saling menghargai terhadap perbedaan yang ada. Yang kedua, tidak melakukan diskriminasi. Yang ketiga, tidak mementingkan kepentingan pribadi. Yang keempat, menumbuhkan sikap toleransi. Yang kelima, hidup saling tolong-menolong. Dan yang keenam, tidak memaksakan kehendak. Selanjutnya, untuk manfaat dari hidup rukun bagi kita semua, yaitu yang pertama, akan menciptakan perilaku yang saling tolong-menolong dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama. Yang ketiga, memperluas pergaulan antar satu sama lain. Yang keempat, menciptakan kedamaian tiap-tiap individu ataupun masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menciptakan kemakmuran bagi diri sendiri maupun orang lain.